bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Nah, nuzulul Quran itu wahyu yang pertama diterima Rasulullah itu 17 Ramadan. Adapun nuzul dari Lauhil Mahfuz, dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu Lailatul Qadar 27 Ramadan. Nah, sekarang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk dan pembela dari petunjuk. Inilah satu di antara 55 nama Al-Quran dalam Al-Quran, yaitu Wal Furqan, pemisah antara hak dan batil. Sehingga orang yang saum dan terus mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan ini dan memahami sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, sehingga dia bisa membaca mana ayat-ayat hak dan mana ayat-ayat batil, mana ayat-ayat haram dan mana ayat-ayat yang dibolehkan, halal, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram, memisahkan antara hak dan batil. Kemudian ma'ruf dan yang mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar, halal dan haram, hak dan batil, itu dinamakan Al-Furqan. Sehingga dengan didikan Ramadan ini terjadilah furqanisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat dalam bahasa Arab diartikan melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mukjizat adalah kejadian khariq lil adah, kejadian luar biasa di luar adat kebiasaan, di mana manusia biasa tidak kuasa membuatnya karena hal itu adalah di luar kekuasaannya. Mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, dan bahwa agama yang dibawanya bukanlah bikinannya sendiri, tetapi benar-benar dari Allah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah diberikan mukjizat yang bermacam-macam, seperti tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa yang dapat menelan semua ular yang didatangkan tukang-tukang sihir Fir'aun dan dapat membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dengan menyeberangi lautan yang terbelah dua, dan akhirnya Fir'aun dan tentaranya karam di laut seperti termaktub dalam surat Yunus. Karomah, khawariq lil adah, peristiwa-peristiwa luar biasa di luar kebiasaan masyarakat. Ini terjadi bagi wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang mukmin yang memiliki kecintaan, mahabbah kepada Allah yang luar biasa, sehingga kecintaannya itu kadang tidak terkendalikan, dan mereka sampai kepada mabuk cinta. Mereka tamak untuk mencapai surga dan bertemu dengan Allah, dan seluruh amalnya memancarkan nur ilahi, dan memancarkan kepada orang-orang yang mencintai Allah. 1. Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah. A. Mengungkap masa lalu. Mengungkap sejarah masa lalu sejak penciptaan bumi, malaikat, jin, manusia, sejarah para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, sebab kejayaan suatu bangsa, sebab kehancuran satu bangsa. B. Mengungkap masa yang akan datang. Salah satu mukjizat Al-Quran ialah ungkapannya dengan apa yang akan terjadi, dan semuanya terbukti. Ayat semacam ini dinamakan ayat janji-janji mengenai masa yang akan datang. Kejadian-kejadian akan terjadi di masa depan di luar kekuasaan manusia untuk mengetahuinya. 2. Membelah bulan. Suatu ketika tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Rasulullah. Mereka itu ialah Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, Al-As bin Hashim, Al-Aswad bin Abdi Yagus, Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Mereka menuntut kepada Nabi satu bukti yang menunjukkan kenabiannya. Maka Nabi menunjukkan kenabiannya itu dengan menampakkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua. Separuh nampak di atas sebuah gunung dan separuhnya di tempat lain. Nabi menantang mereka agar menyaksikan peristiwa luar biasa ini, maka mereka langsung menjawab, ini adalah sihir yang terus-menerus sebagaimana diungkapkan oleh Allah pada surat Al-Qamar ayat 1-3, yang artinya,
Telah dekat datangnya kiamat itu, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. 3. Air mengalir di tangannya. Pada saat peristiwa Hudaybiyah, ketika Nabi dan para sahabatnya sebanyak 1.500 orang akan melaksanakan haji, tetapi dicegat oleh Quraisy yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin kehausan karena tidak ada air minum dan air untuk berwudu. Menyaksikan hal ini, Nabi berdoa ke hadirat Allah dan menyiapkan kedua tangannya sebagai bejana atau ceret yang mengalir daripadanya air. Sedang para sahabatnya yang 1.500 orang itu meminum dan berwudu padanya. Hal semacam ini sering terjadi bagi Nabi pada beberapa peristiwa peperangan atau perjalanan bersama sahabat-sahabatnya. 4. Makanan berlimpah. Dalam beberapa peristiwa, Abu Hurairah meriwayatkan, demikian juga Abu Thalhah, bahwa para sahabat kehabisan perbekalan dan kehabisan minuman susu. Maka melalui doa Nabi, mereka dapat makan dan minum sampai kenyang. 5. Penyembuhan penyakit. A. Pada perang Uhud, Qatadah sakit mata, maka Nabi hanya mengusap terus sembuh. B. Sakit pedih mata Ali bin Abi Thalib pada saat kembali dari Khaybar, maka Nabi meniup dengan sedikit ludah dan sembuh seketika. C. Pada peristiwa Badar, betis Ibnu Al-Hakim patah, maka Nabi meniup dengan sedikit ludah, terus sembuh seketika tanpa sakit sedikit pun. 6. Pohon menjadi penuntun. Pada suatu ketika, seseorang mendekat kepada Nabi. Nabi langsung bertanya, Anda bermaksud kemana? Orang tersebut menjawab, saya bermaksud menemui keluarga saya. Nabi bersabda lagi, inginkah Anda kutunjukkan kepada kebaikan? Orang tersebut menjawab, apa kebaikan itu? Nabi bersabda, Anda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu hamba Rasulnya. Orang tersebut berkata, siapa yang bersaksi kepadamu terhadap apa yang engkau katakan itu? Nabi menjawab, pohon ini yang berada di tepi wadi, maka pohon itu pun terhujam di antara kedua tangan Nabi dan mengucapkan syahadat 3 kali. Dan orang itu mengikuti ungkapan pohon itu, kemudian dia kembali ke tempatnya. 7. Patung-patung runtuh dengan isyarat Nabi. Di sekeliling Ka'bah ada 360 patung, dipimpin 3 patung besar, Lata, Manata, dan Uzza, yang kakinya terhujam diperkuat dengan timah ke batu yang sangat kokoh. Maka tatkala Nabi masuk ke Masjid Al-Haram, beliau hanya memberi isyarat dengan tangannya. Maka berhala-berhala itu runtuh sesuai untuk mengikuti isyarat tangan Nabi. 8. Doanya mustajab. Nabi banyak mendoakan orang agar memperoleh berkah, agar diberi keturunan dan kekayaan. Dan orang-orang mengetahui apa yang didoakan oleh Nabi itu semuanya terbukti. Nabi mendoakan Ibnu Abbas agar ahli di dalam fikih dan ahli tafsir. Selanjutnya Ibnu Abbas terkenal sebagai tinta umat karena kealimannya dan keahliannya di bidang tafsir. Nabi mendoakan agar Kisra Pasri hancur berantakan sebagaimana suratnya disobek-sobek, maka kerajaan itu hancur dikalahkan oleh Romawi. 9. Isra Mi'raj. Hal ini sudah dibahas dalam keistimewaan dan kekhususan Nabi, di mana peristiwa itu ada 3 ketetapan yang diterima Rasulullah, yaitu pertama, perintah sholat 50 kali yang berubah jadi 5 kali dalam sehari semalam. Kedua, penetapan Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Ketiga, turunnya surat Al-Baqarah ayat terakhir langsung tanpa Jibril. Suatu riwayat lain ialah pengobatan hijamah atau bekam, juga diterima oleh Nabi di kala Mi'raj. Allahumma inni a'udzu bika minasyirki wal kufri wal fusuki wan nifaq. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam.